nanti saya sebagai moderator kegiatan diskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah yang dilakukan oleh Mbak Intel Wahidjati. Di diskusi kali ini nanti Mbak Intel akan memimpin diskusi kurang lebih selama 110 menit. Akan mendiskusikan mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah yang ada di SD Negeri 2 Pandan di sini bersama dengan Ibu Kepala Sekolah beserta Bapak Ibu semuanya. Nah, agar kegiatan diskusi nanti berjalan dengan lancar, mari kita awali dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dan berdoa. Doa selesai. Selanjutnya yaitu kegiatan diskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah yang akan disampaikan oleh Mbak Niken sebagai CGP angkatan 11 tahun 2020. Baik, izin ya Ibu BP dan Ibu Kepala serta teman-teman sekalian. Pertama, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk bersama-sama berkolaborasi dengan saya dalam program Guru Penggerak ini. Pada kesempatan ini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berkolaborasi bersama dalam membahas visi dan prakarsa perubahan sekolah. Supaya untuk mencairkan suasana, kita yel-yelkan seperti biasa. Ekspansi, be happy. Sekali lagi dong. Ekspansi, be happy. Happy semua ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Saya juga happy walaupun duduk. Ya. Kamu sih begitu, Mbak. Baik. Pada siang hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk berdiskusi. Ada dua topik yang akan kita diskusikan. Yang pertama adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Yang kedua, membuat prakarsa perubahan. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan support system saya selama program Guru Penggerak ini. Yang pertama, Bapak Wiswono MPD selaku fasilitator. Yang kedua adalah Ibu Hanum Fatoya SPD selaku pengajar praktik. Baik, sebelum kita ke acara inti, saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk membuat kesepakatan kelas. Ini adalah reng-rengan yang sudah saya buat, nanti bisa ditambahkan atau direvisi atau dikurangi. Yang pertama, kesepakatan kelas adalah aktif mengikuti kegiatan. Jika sepakat, tepuk 2 kali. Baik, terima kasih. Sepakat untuk poin pertama. Baik, untuk yang kedua, diperkenankan izin dalam kegiatan jika ada kepentingan. Kali ini hari Jumat, saya menghargai, menghormati untuk bapak-bapak yang akan ibadah sholat Jumat. Apakah sepakat? Tepuk 3 kali. Tepuk 3 kali. Terima kasih, sepakat. Kemudian untuk poin yang ketiga adalah saling menghormati. Sepakat? Sepakat. Tepuk 4 kali. Terima kasih. Yang terakhir yang saya buat adalah menjaga ketertiban dan kenyamanan selama kegiatan berlangsung. Sepakat? Tepuk 1 kali. Apakah ada yang perlu ditambah? Belum. Ya, silakan Bu Yanwar. Menjaga kebersihan ruangan. Terima kasih karena ini adalah kamunya Bu Yanwar. Apakah sepakat Bapak Ibu? Saya menjaga kebersihan kelas. Jika sepakat tepuk 2 kali. Adakah tambahan lagi? Cukup? Ya. Kemudian ini acaranya tidak, maksudnya jangan terlalu tegang ya Bapak Ibu. Saya cukup Pak saja yang tegang, saya tidak. Ya, Pak juga. Oh
Nah, di awal ini saya akan berpantun ria. Nanti jangan lupa catat ya Bapak Ibu ya. Ya. Lari pagi di lapangan Tangsri. Bertemu mantan makin tampan. Mari kita berkolaborasi mewujudkan visi murid impian. Terima kasih. Nah, untuk di awal ini saya akan mencoba untuk membacakan sebuah puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia. Ini adalah dari ciptaan Bapak I.R. Soekarno. Aku melihat Indonesia, karya I.R. Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Ngeliep itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang ku dengar, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palalaran, bukan lagi Pangkur Palalaran yang ku dengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan lagu perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka! Pak Merdeka! Pak Merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, setelah mendengarkan, menyimak tentang puisi Aku Melihat Indonesia
terlintas Bapak Ibu? Atau ngantuk? Monggo Pak Romadi, apa Pak? Ngantuk Pak? Terima kasih atas waktunya. Ya. Selamat datang Bapak Ibu BB dan semuanya. Setelah yang disampaikan dari Bu Niken tadi, kaitannya dengan aku melihat Indonesia ini semacam secara harfiah kita melihat langsung Indonesia tidak, tapi saya melihatnya sebuah keprihatinan. Jadi seperti kita tuh seolah dibukakan kembali bagaimana kita mengapresiasi perjuangan, juga bagaimana kita bersikapi dan memposisikan kita, karena Indonesia masih perlu perbaikan dan perubahan. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Romadi. Kita berapresiasi, terima kasih. Indonesia perlu perubahan, setuju, dan kita harus siap menjadi salah satu agen perubahan tersebut. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Baik. Yang lain apakah ingin ada yang menyampaikan apa yang terlintas di benak Bapak Ibu setelah mendengarkan atau menyimak puisi tentang Aku Melihat Indonesia? Mungkin bagian sini, monggo. Apakah ada yang ingin disampaikan? Yang terlintas, apa yang terlintas setelah Aku Melihat Indonesia? Apakah ngantuk Bapak Ibu? Ya. Baik. Ya. Yang terlintas, apa yang terlintas di pikiran Bapak Ibu sekalian setelah mendengarkan puisi tersebut? Baik, dari beliau Bapak I.R. Soekarno, kita belajar bahwa visi dapat disajikan dalam bentuk yang beragam, dalam bentuk yang berbeda-beda. Dan apapun bentuknya itu, visi itu harus menyemangati, menggerakkan hati, dan harus berkolaborasi tiap anggota dalam satu komunitas tersebut. Jadi visi itu tidak hanya sebatas kata-kata saja, tetapi kata-kata itu harus dimaknai, harus dijiwai, ada soulnya, ada jiwanya. Jiwanya itu jiwa yang bagaimana, yang bisa menggerakkan hati orang lain untuk melakukan sesuatu. Tidak hanya how, bagaimana, tetapi juga mempunyai efek why. Anak-anak bisa, mengapa saya melakukan ini? Tidak hanya bagaimana saya melakukan ini. Oh, saya harus sopan, berarti aku harus salim. Tetapi anak juga bisa misalnya tahu mengapa sih saya harus salim. Anak-anak bisa secara sadar, bisa tahu saya melakukan apa, tujuan apa, karena apa, seperti itu. Nah, perubahan dan upaya yang konsisten, yang terus-menerus untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi saat ini, visi untuk melakukan perubahan. Nah, visi itu membantu kita untuk melihat kondisi saat kita berada di garis start. Kita umpamakan kita sedang di garis start, mulai. Kemudian kita membayangkan sampai finishnya. Nanti anak-anak itu akan bagaimana? Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, tolong keluar. Baik, saya lanjutkan. Nah, selanjutnya di sini saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat gambar. Apa gambar itu Bapak Ibu? Gambar anak. Apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika melihat mereka? Oh Bu, monggo Bu Tias. Ya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Menurut saya, yang terlintas dari pikiran ketika melihat 4 bocil ini, yang pertama bahwa setiap anak itu unik, setiap anak itu mempunyai kemampuannya sendiri-sendiri, dan setiap anak itu mempunyai ciri khasnya sendiri-sendiri. Terima kasih, kita apresiasi. Tepuk tangan untuk Bu Tias. Ada pemikiran yang lain? Tadi Bu Tias menyampaikan setiap anak itu unik, setiap anak itu mempunyai karakter masing-masing, keunikan masing-masing. Kita sepakat ya Bapak Ibu? Baik, dari sini kita bisa melihat anak-anak ini kira-kira ekspresinya sedih apa ceria Bapak Ibu? Ceria. Lihat dari ekspresinya ya, mulutnya
mulutnya mereka, tertawa dan melambaikan tangan. Kita bayangkan di depan pintu gerbang pagi-pagi anak-anak itu sudah melambaikan tangannya, sudah senyum. Bagaimana sikap pertama kita Bapak Ibu? Atau mengabaikan atau menyambut hangat anak-anak ini? Menyambut hangat anak-anak ini. Kemudian di sini ada 4 anak yang berbeda jenis kelaminnya. Kemudian dilihat tangannya Bapak Ibu. Apa itu? Tangannya anak-anak bagaimana? Bergandengan tangan itu simbol dari kerjasama, kolaborasi, walaupun berbeda. Kita tidak tahu di sini. Mungkin saja yang digandeng ini agamanya Hindu, agamanya Kristen, agamanya Katolik, Konghucu. Mereka tidak mengabaikan itu. Mereka saling menghormati, bahu-membahu bergandengan tangan dengan ceria. Dia akan masuk ke sekolah siap untuk menerima ilmu. Nah, kita sebagai pendidik, kita menjadi pendidik menjadi tanda tanya buat kita. Sikap kita bagaimana menyikapi anak yang dengan hatinya yang begitu tulus membersamai kita, ingin belajar dengan kita. Sikap kita bagaimana untuk menyambut anak tersebut dengan keunikan yang mereka miliki, dengan karakter yang mereka miliki. Nah, di sini kita pendidik menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu diibaratkan sebagai petani. Kalau kita sebagai petani, berarti anak didik kita diibaratkan seperti padi. Apakah kita bisa merubah padi menjadi jagung? Tidak. Kita hanya bisa merawat atau bahkan membuat tanaman padi itu mati. Ada 2 pilihan, semua itu di tangan kita. Betul atau betul Bapak Ibu? Betul. Apakah kita memilih untuk membiarkan tanaman padi itu tumbuh dengan sendirinya atau merawatnya? Merawatnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara merawat agar padi ini tumbuh dan menghasilkan? Anak didik kita tumbuh dan menghasilkan karakter yang baik. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Untuk padi berarti kita harus memupuk, menyiram, mengolah tanahnya, membasmi hama, leres sekali semuanya. Nah, sama dengan apa yang kita lakukan pada anak didik kita. Kita menumbuhkan anak didik kita itu sesuai dengan kodratnya. Kodrat padi akan tumbuh padi, kodrat anak berbeda-beda. Karena dulu kita ada teori bahwa anak itu seperti kertas putih kosong. Kita menjadi penanya, kita bebas menuliskan apa saja pada anak. Tetapi itu tidak berlaku untuk sekarang. Karena kita mengibaratkan peserta didik sebagai padi dan kita sebagai petani. Kita tidak bisa mengubah padi tersebut. Kita hanya bisa merawat. Tugas kita hanya menuntun. Gitu. Apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Bisa, tepuk satu. Tepuk satu. Baik, terima kasih. Nah, pendidik ibarat petani. Petani yang menanam padi hanya bisa menuntun tumbuhnya padi. Tidak bisa menuntun untuk tumbuh menjadi tanaman lain. Menjadi anggrek tidak bisa. Menjadi pisang tidak bisa. Nah, dengan cara apa menuntun itu? Dengan pertama kita harus mengenali karakteristik siswa. Kemarin kita pas di tahun ajaran, kita sudah melakukan bersama waktu MPLSJ. Kita kompak seragam pada hari pertama MPLS. Kita mengenali karakteristik siswa dengan cara melakukan asesmen diagnostik. Kemudian kita bisa tahu mengenali tentang gaya belajar siswa. Jangan sampai anak yang tidak bisa duduk dianggap nakal.
Bisa saja memang gaya belajarnya anak itu kinestetik seperti itu. Nah, kemudian memberikan kemerdekaan pada siswa untuk berkembang sesuai kodratnya. Kita wajib bersyukur sekolah kita memfasilitasi, memberikan kemerdekaan pada siswa untuk berkembang sesuai kodratnya dengan memberikan banyak pilihan ekstrakurikuler gitu. Kemudian jangan paksa siswa menjadi orang lain dengan cara membanding-bandingkan. Kamu itu loh, ya seperti A, seperti B. Tidak. Apakah sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Baik. Ya, setiap anak punya kodrat alam sendiri-sendiri. Nah, sekarang mari kita bermain. Siapa yang mau bermain? Ya, baik. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk melengkapi kalimat rumpang. Yang pertama nanti Bapak Ibu silahkan menuliskan, mengisikan lanjutan dari kita memimpikan murid-murid yang apa. Begitu, apakah jelas? Iya. Saya akan berikan post-it warna pink. Ya, satu-satu nggih. Siap. Ya, jawabnya satu-satu, Mes. Iya. Nomor 1 dulu. Oke. Langsung apa perlu kita Satu dulu. Kita memimpikan murid yang apa? Kita memimpikan murid yang apa? Sudah Bapak Ibu? Sudah. Sering bermimpi kan ya? Iya. Sering. Yang dimimpikan apakah pernah memimpikan murid? Kalau belum PR ya Bapak Ibu. Nanti tolong waktu tidur dimimpikan murid-muridnya. Kita mau memimpikan murid-muridnya bagaimana? Sudah? Apakah ada dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan? Ingin memimpikan murid yang bagaimana? Monggo. Bu Yanuar mungkin? Ya, yang angkat-angkat. Oh, Bu Yulia. Oh iya. Setelah ini ya. Ya, saya pribadi memimpikan murid yang cerdas dan berakhlak serta memiliki karakter profil belajar Pancasila. Sekali tepuk tangan untuk Bu Yanuar. Siapa Bu Yulia? Memimpikan murid yang bahagia, cerdas dan berkarakter. Keren sekali, tepuk tangan Bu Yulia, guru idola saya. Kemudian Bu Erna belum selesai. Monggo Ibu Endah. Saya memimpikan anak-anak itu adalah anak-anak yang berkarakter, tahu sopan santun, beretika dan cerdas. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bu Endah. Baik, Bapak, monggo Pak Guntur. Oh ya, Pak Bidahar, mungkin bisa disambung sebentar dulu dari kelompok sini. Terima kasih, Miss. Kita memimpikan murid-murid yang berakhlak baik. Keren sekali, tepuk tangan untuk Bu Hutan. Monggo Pak Guntur untuk kelompok sini. Menurut saya kita memimpikan murid yang cerdas
dan mempunyai adab dan akhlak yang baik, orang tua, teman, dan di masyarakat. Tepuk tangan. Baik, Bapak Ibu, saya minta tolong karena terbatasnya ruang gerak kita untuk perwakilan kelompoknya bisa untuk menempelkan hasilnya ke depan. Persiapan untuk tidak yang menempel, ada pekerjaan lagi. Yang kedua, monggo sambil disamping diunjuk. Kita percaya bahwa murid adalah apa ya? Saya punya stick note kuning. Percaya bahwa murid adalah Kita percaya bahwa murid adalah Kita percaya bahwa murid adalah silahkan dituliskan. Satu menit lagi ya Bapak Ibu, tidak usah lama-lama. Oke, Pak Romadi yang sudah selesai, monggo Pak. Terima kasih. Kita percaya bahwa murid adalah aset dan tanggung jawab kita. Keren sekali, aset dan tanggung jawab kita. Keren. Ya, selanjutnya. Belum. Oh, Bu Sari, monggo. Kita percaya bahwa murid adalah pemimpin bagi diri mereka sendiri. Keren, pemimpin mereka jadi pemimpin diri sendiri. Baik. Kemudian, apakah sudah selesai? Sudah? Monggo. Kita percaya bahwa murid adalah seperti yang disebutkan Bu Sintia tadi, individu yang unik dan memiliki karakter serta bakat minat yang berbeda-beda. Luar biasa, tepuk tangan. Bahwa kita percaya murid itu mempunyai bakat yang berbeda-beda. Murid itu unik. Baik, silakan perwakilan kelompok untuk menempelkan untuk yang kedua. Kemudian untuk ketiga, di sekolah ini, ekspansi kita ini, kita mengutamakan apa? Warna hijau, minta tolong Mbak Sari. Ya, kita mengutamakan apa? Apa yang kita utamakan di sekolah ekspansi tercinta kita ini? Monggo. Apa yang diutamakan? Ya. Kalau mau kuning juga tidak apa-apa. Suka kuning sepertinya Bu. Apa yang kita utamakan? Boleh. Kalau kurang boleh nambah kertas lagi Bapak Ibu. Ada yang kurang? Oh tidak. Baik.
luar biasa. Tepuk tangan untuk Bu Erna. Di sekolah kita mengenalkan karakter dan adab. Kemudian Bu Tias, apa Bu Tias? Sama dengan Bu Erna, kita satu pikiran, yaitu mengembangkan karakter atau adab yang baik. Keren, luar biasa, karakter dan adab yang baik. Silakan perwakilan kelompoknya untuk menempelkan ke depan. Kemudian pertanyaan yang keempat, nanti warna pink ya, warna pink. Pertanyaannya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa, silakan dilanjutkan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Apa? 1 menit. oh ya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang keempat. Silakan yang sudah selesai boleh ditempel, boleh ditempel. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa boleh ditempel atau perwakilan kelompok boleh, monggo. Apa kertasnya kurang? Sudah tidak, baik. Silakan ditempel, nanti saya akan cek. Sambil menunggu, saya akan membacakan ya, Bapak Ibu ya. Hasilnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa menjaga sopan santun terhadap guru dan teman-teman adalah hal yang penting. Sopan santun di sini. Kemudian, murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar adalah kewajiban dan sopan santun adalah yang utama. Kembali lagi, sopan santun. Kemudian, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu penting dalam meraih cita-cita. Pendidikan itu penting. Kemudian, pribadi yang bertalenta memiliki minat dan motivasi untuk belajar. Minat dan motivasi untuk belajar. Kemudian, untuk mendapatkan pendidikan, ilmu dan budi pekerti. Budi pekerti. Sadar betul bahwa budi pekerti. Kemudian, belajar itu penting untuk masa depan. Belajar, ya, usaha. Kemudian masih ada Mbak Hanum jangan kaget ya Mbak. Dan selanjutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka di sekolah mendapatkan pendidikan atau pengajaran yang layak. Mereka sadar bahwa di ekspansi ini adalah mereka mendapatkan pendidikan yang layak. Kemudian, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pengetahuan tanpa karakter adalah tidak baik. Jadi tetap yang diutamakan, betul mereka sadar betul bahwa karakter adalah yang utama. Selanjutnya,
Selanjutnya, pertanyaan yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Monggo warna kuning. Monggo. Silakan diisi. 1 menit. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Untuk apa? Iya, kita ya sebagai warga sekolah, kita guru sebagai warga sekolah itu yakin untuk apa? Sudah, boleh ditempel ke depan. Silakan ditempel. Ya, sudah selesai, 1 menit lagi. Apakah ada kertas yang kurang? Ditempel di bagian nomor 5, Pak. Ini nggak tahu. Biar luar kurang kertasnya, Bu. Harus pakai teori. Baik, sambil saya bacakan dari jawaban kita semua. Kita guru itu sebagai warga di sekolah yakin untuk yang pertama, kita yakin untuk membimbing atau menuntut sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Membimbing dan menuntun. Tepuk tangan. Keren. Kemudian yang kedua, yakin untuk berkolaborasi, bersinergi, dan untuk merealisasikan bersama-sama. Keren, tepuk tangan. Kolaborasi, merealisasikan bersama-sama. Kemudian yakin untuk mampu bekerja sama mewujudkan visi sekolah. Kolaborasi kerjasama. Kemudian memajukan visi dan misi sekolah dengan berkolaborasi. Tepuk tangan 1 kali untuk yang setuju. Satu saja. Gimana selamat, Miss? Fokus. Selanjutnya, memajukan visi sekolah dan menciptakan murid yang cerdas dan berakhlak yang baik. Tepuk tangan 1 kali. Ya. Baik. Yakin untuk menjadi pribadi yang baik, bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat. Tepuk 2 kali. Baik. Yakin mendidik, menuntun, membimbing anak-anak agar menjadi anak yang lebih baik. Menuntun. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Tepuk 3 kali. Baik.
ada murid, ada tenaga non kependidikan di sekolah ini paham bahwa silakan dituliskan untuk yang lembaran hijau. Hijau. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa apa Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu paham bahwa apa? Monggo. Kita dan warga di sekolah ini, berarti kita dan murid-murid paham bahwa yang sudah boleh ditempel ke depan, monggo. Silakan boleh ditempel. Bicara nih Mas Ren. Itu Pak kurang bulat. Kurang. Oh. Oh ya. Nanti saya beri satu. Silakan ditambahkan. Saya akan membacakan pemikiran Bapak Ibu mengenai pelajaran kita di sekolah kita. Paham apa? Baik, saya akan membacakan. Coba membacakan dulu sambil menunggu yang lain ya. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita perlu kolaborasi. Keren sekali, kolaborasi. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa proses belajar di sekolah dapat berjalan melalui kolaborasi guru murid yang baik. Kembali lagi, kolaborasi. Kemudian kita paham bahwa mewujudkan murid impian membutuhkan kerjasama dan kesepakatan semua pihak demi masa depan bangsa. Kerjasama, kolaborasi dan kesepakatan bersama. Kemudian paham bahwa pendidikan yang baik adalah kolaborasi guru, orang tua, dan masyarakat, melibatkan orang tua dan masyarakat sekitar. Kemudian paham bahwa sopan santun itu penting. Selanjutnya paham bahwa kebersamaan setiap orang itu perlu dihormati dan dijaga, saling menghormati. Kemudian kita paham bahwa setiap anak memiliki bakat, minat, potensinya masing-masing. Mereka mempunyai kodrat alam masing-masing. Kemudian paham bahwa kita satu kesatuan yang bekerja sama untuk mewujudkan mencapai cita-cita anak didik. Kesatuan, kita merupakan kesatuan yang terus berkolaborasi untuk mewujudkan cita-cita peserta didik. Kemudian paham bahwa setiap anak punya bakat dan kemampuannya masing-masing. Paham bahwa tugas kita mengoptimalkan bakat dan keistimewaannya,
mengoptimalkan dengan menuntun sesuai kodrat alam yang dimiliki masing-masing anak. Baik. Nah, ini adalah visi. Visi, apa toh itu visi? Kita selalu di dalam lingkup sekolah pendidikan itu selalu mengatakan visi sekolah saya, visi sekolah ini, visi sekolah ini. Nah, visi itu apa? Visi sekolah itu adalah harapan atau cita-cita yang hendak diwujudkan oleh seluruh warga sekolah. Jadi yang mewujudkan ini tidak hanya ibu kepala sekolah, tidak hanya guru saja, tidak hanya orang tua saja, tidak hanya murid saja, tetapi siapa Bapak Ibu? Seluruh warga sekolah. Maka dalam mewujudkan visi ini perlu adanya suatu kolaborasi yang solid antar semua warga sekolah dan pemangku kepentingan. Nah, fungsi dari visi sekolah itu sebagai harapan. Monggo dipersilakan bagi yang mau beribadah sholat Jumat. Tahan sebentar. Sabar aja sebentar. Baik. Nah, kita lanjutkan ya. Visi dari sekolah itu berfungsi sebagai harapan bersama. Tidak hanya harapan satu pihak saja, tetapi harapan bersama seluruh warga sekolah dan stakeholder atau pemangku kepentingan di masa yang akan datang. Karena visi ini suatu harapan, sesuatu yang dicita-citakan. Nah, di sini adalah visi SD Negeri 2 Pandan Simping. Visinya bagus sekali, cikal. C-nya cerdas, beriman, K-nya kreatif, L-nya berwawasan lingkungan. Ini adalah visi dari SD Negeri 2 Pandan Simping. Apa Bapak Ibu visi dari SD kita? Cikal. Kita sudah punya cita-cita yang dirumuskan dalam visi dari ekspansi ini. Apakah cita-cita yang kita harapkan sudah kita tuangkan dalam visi di ekspansi ini, Bapak Ibu? Sudah baik, centang. Nah, apakah visi cikal tadi yang sudah kita kumandangkan bersama-sama? Visi SD Negeri 2 Pandan Simping cerdas, beriman, kreatif, berakhlak mulia, dan berwawasan lingkungan tadi sudah sesuai atau belum dengan keadaan saat ini, dengan cita-cita harapan dari Bapak Ibu sekalian? Sudah? Jika sudah, tepuk 3 kali. Berarti apakah ada yang tidak sesuai atau perlu dirubah, ditambahkan? Tidak, sudah sesuai. Nah, saya akan menyampaikan ya, supaya tidak sepandang, mari kita bergerak. Sudah kenal dengan Marina ya? Baik. Marina bagaimana Bapak Ibu? Iya, Marina itu nanti tunjuk diri sendiri. Karena kita perempuan, anggap saja aku Marina. Marina, kemudian menari tangannya, lambaikan, kemudian di atas, di pundak, menara. Menara membuat. Saya ulangi ya.
Ya, selamat datang Bu Nurjana, selamat bergabung. Ya, selanjutnya. Nah, tadi Bapak Ibu sudah merefresh, mengingat kembali, sudah mengingat tentang visi dari SD Negeri 2 Pandan Simping Cikal. Cerdas, beriman, kreatif, berakhlak mulia, dan berwawasan lingkungan. Di sini saya akan menyampaikan visi dari saya selaku calon guru penggerak, sama singkatannya Cikal. Karena saya mempunyai Cikal ini punya filosofi yang sangat mendalam, yaitu Cikal. Cikal itu tunas kelapa, seperti itu. Tunas ini diibaratkan peserta didik kita. Kalau kita guru bisa merawat Cikal ini, dia akan tumbuh menjadi pohon kelapa. Pohon kelapa, apakah ada bagian dari pohon kelapa yang tidak bermanfaat? Tidak. Semua bermanfaat, dari akar, daun, buah, batang, semua bermanfaat. Itu adalah filosofi yang menggambarkan visi dari saya selaku guru penggerak tentang visi masa depan di sekolah ini. Cikal, C-nya sama cerdas, K dan I-nya itu diambil dari kreatif I. Kemudian K, berkebinekaan global, A, berakhlak mulia dan berwawasan lingkungan. Di sini saya mengadaptasi K-nya, berkebinekaan global, di mana latar belakang dari saya menyematkan berkebinekaan global karena latar belakang dari siswa kita yang beragam. Tidak hanya beragam agamanya saja, tetapi juga beragam suku, budaya, bahkan bahasa. Karena kita beberapa kali menerima murid pindahan seperti itu. Nah, supaya nilai dari kebinekaan global ini tumbuh di sekolah kita, saling menghargai, menerima perbedaan, sehingga tercipta suatu kesatuan. Nah, alasan visi bagi yang saya buat, saya ingin mewujudkan murid yang cerdas, baik secara kognitif maupun non-kognitif. Jadi cerdas tidak hanya skala nilai pelajaran, tetapi juga cerdas berkomunikasi, cerdas berketerampilan, cerdas memanfaatkan sosial media, seperti itu contohnya. Yang kedua, saya ingin mewujudkan murid yang menciptakan hal-hal baru yang dapat digunakan untuk mencari solusi dari suatu masalah yang sedang terjadi. Jadi anak-anak bisa mengkreasikan, bisa menemukan sesuatu yang baru, yang mana temuan mereka itu dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Kemudian, saya ingin mewujudkan murid yang saling menghormati dan toleransi terhadap perbedaan. Karena kita ketahui bersama, asal muasal dari bullying itu adalah perbedaan yang tidak dihargai, tidak menerima perbedaan. Saya ingin kesatuan di instansi. Kemudian berperilaku sesuai ajaran yang dianut sehingga berakhlak mulia. Dan yang terakhir, saya mendapatkan murid, menginginkan mencita-citakan murid yang peduli terhadap lingkungan sekitar, mempunyai empati. Tidak hanya berempati pada dirinya sendiri atau orang tua, tetapi juga lingkungan sekitar, baik itu lingkungan di sekitar tempat tinggal, di sekolah, di masyarakat, seperti itu. Nah, kegiatan untuk mencapai visi yang dicita-citakan. Nah, kita merancang, harus mempunyai rancangan suatu program kegiatan supaya apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan itu dapat tercapai. Nah, diantaranya dengan
hampir berada di era abad 21. Apakah ibu-ibu sekalian di sini ada yang tidak memiliki HP? Semua memiliki HP tentunya. Tidak usah bingung, tidak usah bertanya-tanya bagaimana cara merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Di Google banyak sekali, di YouTube sangat banyak sekali contohnya. Kita sudah banyak sekali referensi. Nah, tugas kita adalah membuat dan mengadaptasi dari referensi-referensi tersebut untuk diterapkan dalam pembelajaran kita di sekolah ini. Yang kedua adalah melaksanakan pembiasaan keagamaan untuk menciptakan murid yang berakhlak mulia. Nah, tentunya dalam pembiasaan ini seperti yang saya sampaikan di awal, tidak hanya kita menerapkan, memberi pengertian ke anak bagaimana kamu sopan, bagaimana kamu harus bertutur kata yang baik, tetapi juga harus mendasar pada why. Sampai anak bisa ke tahapan why. Tahu kenapa saya melakukan ini, kenapa saya harus sopan. Jadi anak melakukan sesuatu atas dasar motivasi intrinsik yang ada di dalam dirinya. Nah, pembiasaan ini hanya sebagai jembatan untuk menjembatani anak-anak untuk berkarakter. Tugas kita selanjutnya adalah menanamkan akarnya supaya anak benar-benar paham mereka melakukan apa, untuk apa, karena apa, seperti itu. Kemudian membangun peserta didik yang toleransi, berkebinekaan, mencintai budaya, mencintai lingkungan, gotong royong. Kita sudah melaksanakan juga pembiasaan Jumat sehat, Jumat bersih. Kemudian setiap Kamis menyanyikan lagu bahasa daerah secara bergantian lagunya seperti itu untuk mencintai budaya. Kemudian untuk toleransi pun kita sama di sekolah kita. Ada bermacam-macam agama di sekolah kita juga menanamkan toleransi kepada peserta didik. Kemudian kegiatan selanjutnya mengembangkan kemandirian, bernalar kritis, kreativitas yang memfasilitasi keragaman minat dan bakat peserta didik dengan adanya ekstra kurikuler pilihan anak. Kemudian program yang inovatif, membuat program yang inovatif. Kemudian meningkatkan prestasi sesuai minat dan bakat. Ini adalah contoh kegiatan, beberapa kegiatan yang dibuat agar bisa mencapai visi, mencapai cita-cita. Nah, bagaimana sikap dan perilaku warga sekolah, sikap murid, sikap kita sebagai guru, sebagai kepala sekolah, sikap sebagai orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tadi. Berarti kita harus bersikap apa? Bagaimana? Nah, kita harus bersikap apa menurut Bu Tias? Ya, sikap yang perlu kita cerminkan untuk menyongsong visi ya. Karena di situ ada profil pelajar Pancasila, mungkin bisa mengadopsi dari profil pelajar Pancasila tersebut, baik dari gotong royongnya, kebinekaan globalnya, kreatif, bernalar kritis, mandiri dan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, keren sekali. Tepuk tangan untuk Bu Tias. Baik, ya. Ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Nah, ini diharapkan sikap kita mencerminkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi tidak hanya murid saja yang mencerminkan, tetapi kita sebagai guru juga harus bisa mencerminkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Apa itu Bapak Ibu yang pertama? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global.
yang harus kita cerminkan sebagai warga sekolah untuk mewujudkan visi yang telah kita rumuskan. Nah, kemudian setelah tadi visi, kita sudah membahas tentang visi. Ini saya menyampaikan tentang prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan yang saya buat yaitu menumbuhkan budaya positif dengan pembiasaan yang religius, literasi, dan numerasi. Ini adalah prakarsa perubahan saya. Nah, bagaimana untuk merumuskan visi yang berpihak pada murid? Jangan sampai kita merumuskan visi hanya berpihak pada guru saja, tetapi kita harus berorientasi visi tersebut ditujukan kepada murid peserta didik, karena murid itu sebagai subjek, tidak lagi sebagai objek. Kita menjadikan murid itu sebagai subjek. Nah, untuk merumuskan visi yang berpihak pada murid dengan melakukan pendekatan inquiry apresiatif atau IA. Inquiry apresiatif itu adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Jadi titik beratnya itu adalah kolaboratif dan kekuatan. Nah, pendekatan inquiry apresiatif yang berpihak pada murid ini, agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dilakukan dengan menggunakan metode Bagja. Bukan bejo ya Mbak Sari, tapi Bagja, B-A-G-J-A. Bagja itu adalah suatu tahapan, di mana tahapan itu harus dilalui, harus dilakukan secara sistematik. Nah, Bagja ini adalah penjabaran dari Bagja. B dari situ. B apa ya Bapak Ibu? Buat pertanyaan utama. Jadi ketika kita akan membuat suatu visi dengan pendekatan inquiry apresiatif, berkolaborasi dengan pendekatan berbasis kekuatan, yang pertama yang kita lakukan pada tahap membuat pertanyaan utama dulu. Setelah membuat pertanyaan utama, langkah yang kedua A, apa itu? Ambil pelajaran. Tahap yang ketiga, gali mimpi. Tahap yang keempat, jabarkan rencana. Tahap yang terakhir adalah atur eksekusi. Pertanyaannya, apakah misalnya waktunya sudah sangat terbatas, saya ingin melakukan pendekatan inquiry apresiatif menggunakan Bagja, tetapi hanya saya ambil B, G, dan A-nya saja, apakah boleh diperkenankan Bu Ibu? Boleh tidak? Hanya buat pertanyaan utama, gali mimpi, langsung aktor eksekusi. Apakah diperkenankan? Tidak. Diperkenankan? Tidak. Tidak. Nah, tidak. Karena ini adalah suatu tahapan yang holistik yang harus dilakukan secara sistematis dan menyeluruh. Nah, buat pertanyaan utama itu yang bagaimana? Mari kita cermati bersama. Nah, untuk prakarsa perubahan tadi, menumbuhkan budaya positif dengan pembiasaan yang religius, literasi, dan numerasi. Pada tahapan Bagja B, buat pertanyaan utama, langkah pertama di sini. Nah, pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan atau kekuatan aset potensi untuk menentukan suatu tujuan. Kita membuat pertanyaan utama. Biasanya pada tahapan ini akan muncul hanya satu pertanyaan atau dua pertanyaan saja yang dominan, yang paling dominan. Yang pertama, nah pertanyaan yang saya buat pada tahapan ini
Jadi pertanyaannya itu, apa yang harus kita lakukan, warga sekolah lakukan untuk menumbuhkan budaya positif tersebut. Nah, kemudian pada tabel yang warna biru itu adalah daftar tindakan atau penyelidikan. Kita mengelis, membuat tindakan atau penyelidikan supaya dapat menjawab pertanyaan tersebut. Tindakannya, bukan jawabannya. Kita melakukan apa untuk bisa menjawab itu tadi, pertanyaan tadi, dengan mengajak kepala sekolah, rekan guru untuk berdiskusi menentukan kegiatan budaya positif. Jadi langkah pertama mengajak kolaborasi kepala sekolah dan guru untuk menentukan kegiatan budaya positif apa sih yang dapat menumbuhkan pembiasaan religius, literasi, dan numerasi. Kemudian setelah buat pertanyaan pertama, kita ke tahap yang kedua, yaitu apa? Ambil pelajaran. Ambil pelajaran. Pada tahapan ini, kita membuat pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk menemukan atau mengenali kekuatan lewat kegiatan penyelidikan. Pertanyaannya yang telah saya buat, siapa yang pernah berhasil menerapkan budaya positif dan aktivitas apa yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan budaya positif. Kemudian tindakan atau penyelidikannya yaitu dengan mencari contoh yang nyata melalui studi literatur dari internet, dari artikel, jurnal, kemudian wawancara langsung atau korespondensi. Misalnya seperti ini. Saya punya teman di SD Negeri 1 Klaten. Nah, setelah saya ketemu kemarin waktu HUT Klaten, ternyata teman saya di SD Negeri 1 Klaten itu pernah melakukan pembiasaan yang menumbuhkan religius, literasi, dan numerasi di SD-nya. Nah, untuk menjawab pertanyaan saya pada tahap bagja yang kedua, ambil pelajaran, saya melakukan wawancara dengan teman saya tersebut dengan menanyakan aktivitas apa yang dilakukan di SD tersebut. Seperti itu. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ya. Sampai tahap kedua. Kita lanjutkan bagja pada tahap ketiga. Tahap ketiga apa Bapak Ibu? Ibu-ibu ini. Gali mimpi. Gali mimpi. Pada tahapan ini adalah membuka lebih banyak kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang telah dibuat. Nah, jadi kita gunakan untuk menyusun narasi. Narasi jika prakarsa perubahan tersebut terwujud. Kita di sini dari mimpi itu membayangkan bisa membuat narasi jika prakarsa tadi dapat terwujud, dapat membumi di sekolah kita. Pertanyaannya, kebiasaan baru apa yang bisa kami dapatkan sebagai warga sekolah jika peserta didik menumbuhkan budaya positif? Kebiasaan baru apa? Kemudian, apa dampak positif program menumbuhkan budaya positif di sekolah? Yang ketiga, bagaimana mempertahankan pembiasaan religius, literasi, dan numerasi di sekolah. Dan yang terakhir adalah bagaimana perasaan kita jika peserta didik menumbuhkan budaya positif. Dari 4 pertanyaan tadi, kemudian kita membuat daftar tindakan penyelidikan. Untuk pertanyaan kebiasaan baru apa yang bisa kami dapatkan jika peserta didik menumbuhkan budaya positif? Daftar pertanyaannya, daftar tindakannya, daftar tindakan atau penyelidikannya adalah dengan cara membuat deskripsi sikap dan situasi kegiatan peserta didik melakukan budaya positif. Kita membuat
deskripsi sikap, situasi kegiatannya. Kemudian tindakan penyelidikan untuk menjawab dampak positif program itu dengan cara mencatat proses penerapan pembiasaan. Jadi mencatat proses penerapannya itu. Kemudian tindakan untuk menjawab bagaimana mempertahankan pembiasaan itu dilakukan dengan cara melakukan evaluasi penilaian terhadap kegiatan pembiasaan yang telah dijadikan prakarsa perubahan tadi. Kemudian untuk tindakan penyelidikan untuk menjawab bagaimana perasaan kita jika peserta didik menumbuhkan budaya positif melalui pembiasaan tersebut, itu dengan cara membuat catatan proses usaha yang dilakukan dalam menyampaikan peserta didik menumbuhkan budaya positif. Jadi untuk menggali perasaan kita, untuk tahu bagaimana respon kita jika peserta didik menumbuhkan budaya positif dengan mencatat proses usaha yang telah dilakukan dari awal hingga saat prakarsa perubahan tersebut terwujud. Kemudian, tahapan yang keempat adalah J, jabarkan rencana. Jabarkan rencana ini pada tahap ini membantu mengidentifikasi, mengenali tindakan konkret nyata, menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan dengan pertanyaan yang saya buat seperti apa langkah yang bisa kita lakukan dalam menumbuhkan budaya positif melalui pembiasaan LINUM, literasi numerasi, langkah yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, kapan kegiatan menumbuhkan budaya positif dilaksanakan? Nah, kemudian tindakan atau penyelidikan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Untuk yang pertama, untuk tindakan langkah apa yang bisa dilakukan dapat dengan mensosialisasikan. Jadi langkahnya mensosialisasikan kegiatan kepada seluruh warga sekolah, baik guru, siswa, dan orang tua agar bisa lebih mendukung kegiatan seperti yang kita lakukan kemarin, sosialisasi tahun ajaran baru. Kita mensosialisasikan pembiasaan program-program di tahun ajaran. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang kedua, tindakan yang atau penyelidikannya dengan membuat program pembiasaan, dengan membuat seperti jadwal, tempat, dan kegiatan. Dan guru di bulan ditiru harus menjadi teladan, menjadi contoh dalam menerapkan pembiasaan religius, literasi, dan numerasi. Jangan sampai kita sudah mensosialisasikan pembiasaan program-program yang luar biasa, ternyata guru tidak bisa menjadi teladan, hanya menuntut anak, hanya meminta anak, tetapi harus bisa menjadi teladan yang baik, karena guru adalah di buku lagi tempo. Nah, untuk tahapan kerja yang terakhir, A-nya itu adalah atur eksekusi. Pada tahapan ini diharapkan dapat menentukan siapa yang berperan dalam mengambil keputusan. Nah, pada tahapan ini, saya membuat list pertanyaan. Siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan rencana budaya positif? Kemudian, apa saja kegiatan yang akan dilakukan untuk mewujudkan budaya positif? Dan yang ketiga, apa indikator keberhasilan kegiatan menumbuhkan budaya positif melalui pembiasaan religius dan literasi numerasi? Nah, tindakannya, dengan melakukan kolaborasi, untuk tahu siapa saja dengan kolaborasi,
mengkomunikasikan kepada guru, KS, dan siswa serta orang tua. Kemudian kegiatan yang akan dilakukan untuk mewujudkan budaya positif dengan merencanakan program pembiasaan. Kemudian untuk indikator keberhasilan kegiatan dalam menumbuhkan budaya positif melalui pembiasaan religius, literasi, dan numerasi, tindakannya adalah merefleksi. Di akhir itu merefleksi kegiatan pembiasaan secara berkala. Untuk apa merefleksi? Untuk mengevaluasi, mengetahui peningkatan yang terjadi atau hasilnya bagaimana. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan Bapak Ibu tentang baca? Cukup jelas? Yes. Nah, sebelum refleksi tidak ada pertanyaan? Jika paham tepuk 4 kali. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, baik, kita akan merefleksi. Saya minta warna pink untuk refleksi. Silakan Bapak Ibu sekalian menuliskan refleksi kita pada hari ini dari jam 10:30 tadi, 11:04 tadi sampai saat ini. Refleksinya apa? Silakan ibu-ibu sekalian tuliskan. Ya, refleksi kegiatan hari ini, monggo. Silakan dituliskan. Sudah? Belum. Kalau ada kertas yang kurang, boleh diminta. Silakan ditambahkan jika kurang tuntas. Saya kira kurang kelasnya. Atau perlu lembar folio. Silakan. Kita
saja. Luar biasa. Tepuk tangan. Oh iya. Sudah benar? Singkat saja. Ya. Maaf ya. Oh iya. Untuk Miss Nike. Untuk ini luar biasa Miss Nika, terima kasih ya. Terima kasih. Luar biasa untuk Bapak Ibu semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Karena sudah refleksi berarti tandanya apa ya Bapak Ibu? Alhamdulillah. To be continue ya, belum tamat. Tunggu episode selanjutnya. Kemudian saya akan berpantau sebelum kita pulang. Buah mangga, buah kueni. Buah masak, enak dimakan. Acara berakhir sampai di sini. Salah kira mohon dimaafkan. Waktu saya kembalikan ke Tuhan. Oke, tepuk tangan buat Bu Nika. Luar biasa sekali Bu Nika sudah menyampaikan Diskusi terkait visi dan prakarsa perubahan sekolah. Semoga apa yang tadi menjadi visinya Mbak Niken sebagai sekretariat secara pribadi tadi bisa terwujud. Visinya tadi kalau saya lihat sudah selaras dengan visinya sekolah gitu. Ya, jadi nanti bisa diwujudkan di pembelajaran dari kegiatan di sekolah ke depannya. Dan terima kasih teman-teman semuanya dan Ibu Kepala Sekolah juga sudah mendukung kegiatan Mbak Niken, sudah mensupport ibaratnya ya, bisa bekerja sama, bisa saling berkolaborasi untuk mewujudkan apa yang menjadi visi atau cita-cita dari sekolahan SD Negeri 2 Pandan Simping. Semoga semakin jaya, semakin maju. Amin. Nah, ini tadi sudah dilakukan penyampaian visi-misinya Mbak Niken. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan udah sama Mbak Niken? Siapa yang bertanya monggo? Siapa tahu ada yang punya pertanyaan dari visinya pribadi Mbak Niken tadi mungkin. Ada? Tidak. Oh, tidak ada. Ya, alhamdulillah. Ya. Semoga di SD Negeri 2 Pandan Simping ini kolaborasinya tetap terjalin secara baik, solid ya. Gimana pun sekolahnya, sebagus apapun sekolahnya, kalau kolaborasi, kerjasama, bahkan saling mengingatkan tidak ada, tidak akan bisa terwujud. Sekolah yang baik itu tidak akan pernah bisa terwujud. Jadi benar-benar perlu adanya kolaborasi. Kalau yang satu punya ide tapi yang satu gembosin gitu, tidak akan terwujud sekolah yang seperti apa yang kita impikan ya. Ya, semoga kan di sini tidak hanya Mbak Niken yang sebagai guru penggerak ya, sudah ada Pak Ahmadi, sebelumnya sudah ada siapa sudah banyak sekali, bahkan ada 4 di sini. Semoga yang lain juga ikut tergerak. Yang lain Monggo semangat. Nggih, kloter berikutnya angkatan belum jadi. Ya. Dan mungkin kegiatan di siang hari ini cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sari, aku disuruh Mbak Ilia loh, diwajibkan ikut guru penggerak. Anak ini. Kalau Dan kita membayarnya sendiri.